Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Darul Mustaqim, yang terhormat pimpinan pesantren Darul Mustaqim, yang terhormat seluruh dewan guru dan segenap tamu undangan serta para santri yang berbahagia. Kata suci alhamdulillah menjadi tanda bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Puja diiringi pujian tak luput tercurahkan dari hati semua. Sungguh besar nikmatnya, sungguh besar karunia-Nya untuk kita semua yang hadir di acara ini. Salawat diiringi salam tak luput tercurahkan, terucapkan dan juga terlimpahkan kepada sang pemimpin semesta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan yang tak terhitungkan, jerih payah menegakkan kebenaran, ratakan jalan yang berisikan setan, sampai menjadikan Islam agama lentera kesempurnaan penuh kasih sayang. Pada pagi hari ini, ditemani indahnya fajar pagi, disinari hangatnya cahaya mentari, kita bersama berkumpul menyaksikan gerak langkah sepak terjang 35 tahun Darul Mustaqim berdiri tengah-tengah masyarakat. 35 tahun Darul Mustaqim berdiri, 35 tahun Darul Mustaqim mengabdi, dan 35 tahun Darul Mustaqim terus berjuang mewujudkan peradaban Islam. 35 tahun berlalu, 12.802 hari silih berganti. Berawal di tanah wakaf yang hanya berupa alang-alang dan persawahan seluas 1,8 hektar. Kini tanah wakaf tersebut telah berkembang menjadi 270 hektar tersebar di berbagai provinsi di Riau, Banten, dan Jawa Barat dengan berbagai macam tingkatan pelayanan pendidikan di dalamnya, mulai dari jenjang RA sampai TMI, terus berjuang mewujudkan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang tegak kokoh berdiri, membuka pintu pengetahuan selebar-lebarnya untuk tegaknya kejayaan umat. Saat ini ditemani 2.765 santri, dibimbing 320 guru, dan ditambah 2.207 alumni, Darul Mustaqim terus berjuang menempuh serta meniti jalan perjuangan dakwah yang mulia di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang secara tidak langsung diajarkan pesantren kepada diri para santri tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya. Pesantren mengajarkan bahwasanya kehidupan tak akan pernah lepas dari nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian. Karena perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian adalah karakter yang tidak boleh hilang dari diri para santri. Sebab seorang santri adalah seorang pejuang, dan seorang pejuang adalah yang rela mengorbankan dan mengabdikan dirinya untuk perjuangan Islam. Tetapi ada anggapan di luar sana yang menganggap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak kompetitif, tidak dapat bersaing di dunia global, kampungan dan ketinggalan zaman. Bahkan banyak dari santri sendiri yang belum paham apa itu pesantren, apa itu pesantren yang sebenarnya. Mereka masih menganggap pesantren sebagai lembaga pelayanan, makannya ini dilayani, tidurnya ini dilayani, seluruh aktivitasnya ini dilayani. Maka hari ini saya tegaskan, pesantren ini bukan hotel, pesantren ini bukan boarding school, pesantren ini bukan tempat pendapat,
tapi di sini adalah medan perjuangan, tempatnya orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa kemandirian. Hadirnya kata di sini, para santri bukanlah sebuah tuntunan semata, melainkan terikat pada satu tujuan yang mulia, yaitu berjuang fisabilillah, berjuang dan berjihad di jalan Allah. Maka jangan pernah ada rasa takut, buang jauh-jauh perasaan khawatir. Marilah kita kuatkan niat, kokohkan tekad, bangkitkan semangat untuk menjadi penerus perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yakinlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Quran surah At-Taubah ayat 20. Wahai saudaraku seperjuangan, orang tua kalian menitipkan kalian ke pesantren bukan karena benci, bukan karena tak sayang, bukan karena tak ingin memberikan kalian segudang fasilitas ataupun kemewahan. Derayan air mata yang orang tua kalian tunjukkan saat awal kalian berpisah, itu bukanlah tangisan pilu semata. Orang tua kalian sangat berharap kalian dapat mendoakan dan menyayangi mereka sepanjang waktu. Dengan menjadi santri, kalianlah yang dapat mengimami sholat jenazah mereka nanti, mendorong dan mengguntung keranda mereka. Jadi jangan pernah kalian merasa sia-sia masuk ke pesantren. Teman-temanku, belajar di pesantren bukanlah hal yang sulit dipahami. Menjadi mandiri bukanlah hal yang sulit untuk dilalui. Hanya saja kita terlalu berlama-lama hidup dalam fata morgana yang mungkin bisa menyesatkan kita. Contoh, orang-orang bilang 7 keajaiban dunia adalah Taj Mahal di India, Menara Eiffel di Prancis, Menara Pisa dan Colosseum di Italia, piramida di Mesir, Borobudur di Indonesia, dan tembok besar di Cina. Itu semua bisa benar. Namun bisa juga itu semua tidak ajaib, karena itu semua dibuat oleh manusia dan memang buatan manusia. Kalau orang dulu bisa, sekarang pun kita harusnya pasti bisa. Kita begitu mudah tersesat dalam hal ini. Tahukah teman-temanku, apa 7 keajaiban dunia yang sebenarnya? 7 keajaiban dunia yang sebenarnya adalah mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, hati yang bisa merasakan, kulit yang bisa menyentuh, bisa tertawa, bisa menangis, bisa saling mengasihi. Itulah 7 keajaiban dunia yang sebenarnya. Itu semua tidak dapat diciptakan manusia dan telah Allah berikan kepada diri kita dan sudah ada di dalam diri kita. Tidak perlu kita keliling dunia untuk mengetahui 7 keajaiban dunia tersebut. Tinggal kita mengelola itu semua dengan baik, yang pasti untuk mencapai satu tujuan yang pasti, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang bingung yang gak tahu tujuan, yang gak tahu harus buat apa, atau sibuk untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh, ketika di pantai merindukan pegunungan, ketika di gunung merindukan pantai, ketika hujan bertanya kapan hujan akan datang, ketika kemarau bertanya kapan hujan akan datang, ketika di rumah inginnya pergi, ketika sudah di luar rumah inginnya pulang ke rumah, ketika tenang ingin cari keramaian, ketika ramai ingin cari ketenangan. Itu namanya orang bingung, orang yang tidak tahu tujuan. Orang tua yang anaknya di pesantren, anak yang gak kelihatan manja, anak yang kelihatan gak mandiri, pengennya anaknya di pesantrenin. Pas anaknya udah di pesantren, pengennya anaknya dilihatin, pengennya anaknya dijengkin, bahkan pengennya anaknya dibawa pulang. Karena apa? Karena gak tega lihat anaknya ngantri di tengah makan, gak tega lihat anaknya harus merapihin lemari sendiri, gak tega lihat anaknya capek. Padahal itu semua yang ada di pesantren ini adalah pelatihan dan pembekalan untuk orang-orang yang ingin berjuang di jalan Allah. Berjuang di mana dan bagaimana, itulah cita-cita terbesar yang harus kita tanamkan di dalam hati kita mulai saat ini. Di masa mendatang, apabila ada yang jadi lurah, maka dia harus santri.
Yang jadi camat harus santri. Yang jadi bupati atau wali kota harus santri. Yang jadi gubernur bahkan presiden harus seorang santri. Agar apa? Agar supaya semua kebijakannya, semua usahanya selalu bersandar pada ilmunya yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah perjuangan kita. Masa dari sekian banyak santri yang di sini gak ada yang sanggup? Apa kalian mampu? Pokoknya di masa mendatang, lurah-lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden harus dari tamatan pesantren. Sanggup? Saya ulangi sekali lagi. Di masa mendatang, lurah-lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden harus dari tamatan pesantren. Sanggup? Takbir! Allahu Akbar! Para hadirin sekalian, mulai detik ini, dari podium ini, saya mengajak kepada seluruh santri dan para hadirin sekalian untuk terus bekerja keras, terus berusaha, istiqomah dalam ibadah dan berdoa, berbekal ilmu dan akhlak mulia, untuk menjadi seorang pejuang, bukan pecundang, untuk menjadi pelaku sejarah, bukan penonton sejarah, untuk menjadi pelopor peradaban, bukan sampah peradaban. Bertepatan dengan momen apel tahunan Pekan Olahraga Seni dan Kebangsaan yang ke-30 ini, dan bertepatan dengan 35 tahun Darul Mutakin berdiri, marilah kita ukir prestasi-prestasi terbaik, ciptakan goresan cinta emas yang suci. Even the best can be improved, sebab yang terbaik pun masih dapat terbaik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah, itu datangnya dari kekeliruan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.